Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai animasi Creature Commandos episode ketiga yang melanjutkan kisah petualangan para Task Force M untuk menyelamatkan kedua anggota mereka yang terjebak di Castle Frankenstein melawan penyihir Amazonian yang bernama Circe. Kira-kira bakal seperti apa ya mengenai episode ketiga Creature Commandos yang satu ini? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Oke, sebelum kita mulai membreakdown episode ketiga Creature Commandos yang satu ini, kita harus kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton series animasi yang satu ini. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? Step back, GI Robot. Once the enemy is in your sights, attack. Dimulai ketika para tim Creature Commandos tiba di depan Castle Frankenstein yang dimana mereka menemukan The Bride yang diikat di sana dengan menggunakan sebuah rantai dan juga rekannya Dina Mazursky yang diikat di bak mandi. Dari sini aja udah mencurigakan kenapa Sons of Themyscira menyerang mereka berdua tapi tidak membunuh mereka. Rick Flag Senior sebagai ketua tim ini langsung menyadari bahwa ini semuanya adalah jebakan. Karena dengan perginya tim Creature Commandos ke lokasi ini, maka kerajaan Pokulistan akhirnya tidak ada yang menjaga. Dan Circe bisa menerobos masuk dengan mudah bersama dengan para pasukannya Sons of Themyscira. Di sini kita diberikan sebuah kisah flashback untuk mengenai GI Robot yang merupakan anggota tim Creature Commandos yang dimana di masa lalu dia adalah robot ciptaan pemerintah Amerika Serikat yang diprogram untuk membunuh para Nazi di Perang Dunia Kedua di era tahun 1943. Dan akhirnya kita mendapati bahwa ternyata GI Robot bekerjasama dengan Sergeant Franklin Rock untuk memimpin tim regu Amerika berperang melawan Nazi. Di sini kita bisa melihat keahlian dari GI Robot. Meskipun di tahun 43, tapi kecanggihan robot ini sudah sangat maju. Yang dimana dia memiliki sebuah AI yang bisa mendeteksi semua pasukan Nazi dan menembaknya dengan tanpa ampun. Nah, hal inilah yang membuat GI Robot ini disukai oleh pemerintah Amerika Serikat yang berhasil menyelamatkan semua rekan-rekannya dengan selamat. Bahkan dia sampai diundang ke acara talk show di era tahun 50-an sampai ke tahun 60-an. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau bahas mengenai tokoh yang bernama Sergeant Franklin Rock yang pertama kali muncul di komik Our Army at War issue nomor 81 yang dirilis pada tahun 1959. Dia merupakan seorang kapten dari kesatuan isi company di Amerika yang menjadi tim yang membantai semua para pasukan Nazi di era Perang Dunia Kedua. Bahkan dia pernah menjadi ketua tim untuk Suicide Squad di tahun 1952. Bahkan juga dia pernah menjadi sekretaris negara ketika Lex Luthor untuk menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Maka dari itu, Sergeant Rock ini di versi komik memang punya banyak peran sebagai pahlawan, terutama dalam bidang politik dan juga peperangan. Sergeant, get out of there now! Fall back!
Good goddamn, Tin Man. Nah, ketika G.I. Robot muncul di talk show, sang host memanggilnya dengan sebutan Pudding. Nah, hal ini tentu saja mengarah kepada Easter egg Harley Quinn sendiri, yang dimana dia selalu memanggil Joker dengan sebutan Pudding. Bahkan Margot Robbie sebagai Harley Quinn ini masih aktif di DCU James Gunn yang satu ini. Jadi keberadaannya masih hidup dan akan punya peran bagus di DC Chapter 1 Gods and Monsters mendatang. Kemudian kita menemukan sang ilmuwan yang tertarik dengan G.I. Robot yang satu ini, yang dimana dia adalah orang yang memberikan berbagai macam kalian tempur yang bagus kepadanya, yaitu adalah Dr. William Magnus. Nah, sebenarnya G.I. Robot ini akan dipensiunkan sistemnya karena perang sudah berakhir selama 20 tahun lamanya. Tapi sang jenderal dari Amerika Serikat ini memutuskan untuk memberikannya kepada Dr. William Magnus. Siapa tahu dia bisa berguna bagi banyak orang selain bertempur. William Magnus pertama kali muncul di komik Showcase isu nomor 37 yang dirilis pada tahun 1962. Nah, di komiknya, William Magnus ini adalah seorang ilmuwan jenius yang menciptakan berbagai macam robot hebat untuk menjadi penyelamat umat manusia. Dan bahkan dia memberikan nama tim robot ini dengan judul The Metal Man, yang dimana anggota tim Metal Man ini adalah semua robot hasil ciptaannya dalam medan pertempuran seperti Gold, Iron, Lead, Mercury, Platinum, dan juga Tin. Tapi di versi DC James Gunn ini, William Magnus dibuat lebih berbeda, yang dimana dia belum punya tim Metal Man seperti ini di versi komiknya. Tapi dia hanya merekrut G.I. Robot ini untuk menambahkan sistem AI yang lebih canggih daripada buatan pemerintah Amerika Serikat sendiri. Di sini kita bisa melihat ketika G.I. Robot dan juga William lagi berbicara, dia mengatakan bahwa dia sangat merindukan tim isi company-nya yang diketuai oleh Sergeant Frank Rock di masa Perang Dunia Kedua melawan Nazi dulu. Dan dia menyebutkan berbagai macam anggota timnya seperti Bulldozer, Little Sure Shot, Wildman, Canary, Four Eyes, dan juga Bogman. Yang pertama adalah Bulldozer yang punya nama asli sebagai Horace Bulldozer Canfield, yang punya pangkat sebagai korporal alias tangan kanan Sergeant Franklin Rock sebagai ketua tim. Yang pertama kali muncul di komik Justice League United is nomor 13 yang dirilis pada tahun 2015. Kemudian nextnya ada Little Sure Shot yang punya nama asli Lois Kayahani, yang pertama kali muncul di komik Our Army at War is nomor 127 yang dirilis pada tahun 1963. Dia dikenal dengan nama Little Sure Shot karena dia adalah seorang sniper yang sangat handal dan juga pernah terlihat di Creature Commandos episode ketiga yang satu ini di bagian flashback, yang dimana dia adalah orang yang pertama kali melihat para pasukan Nazi ini yang bersembunyi untuk menyergap mereka dan juga timnya. Kemudian nextnya ada Wildman alias Harold Shapiro yang pertama kali muncul di komik Our Army at War isu nomor 113 yang dirilis pada tahun 1961. Dia adalah orang yang punya profesi kedua selain jadi tentara, yaitu sebagai guru bahasa Inggris di sebuah kampus. Dia dikenal sebagai orang yang sangat tenang. Tapi begitu dia masuk ke medan pertempuran, dia akan menjadi orang yang sangat liar dan haus akan darah dalam menghabisi semua musuh-musuhnya sesuai dengan namanya, yaitu Wildman. Kemudian nextnya ada Canary yang pertama kali muncul di komik Our Army at War is nomor 126 yang dirilis pada tahun 1963. Nama aslinya tidak pernah disebutkan karena perannya sangat singkat banget di komik tersebut. Nah, alasan kenapa dia diberikan julukan sebagai The Canary karena dia selalu bersiul di tengah pertempuran seperti siulan burung kenari. Dan juga nama Canary ini bisa kita cocokkan kepada tokoh Black Canary yang merupakan metahuman yang bisa menghasilkan suara teriakan ultrasonik yang sangat menyakitkan kepada para musuh-musuhnya. Dan juga dia adalah kekasih dari Green Arrow alias Oliver Queen. Ditambah lagi, James Gunn pernah memberikan sebuah petunjuk mengenai keberadaan Green Arrow di serial Peacemaker kemarin di final episodenya. Nah, hal ini sekaligus memberikan sebuah tanda bahwa Green Arrow sudah ada di DCU James Gunn.
Dan by the way, versi live actionnya itu pertama kali dibuatkan oleh Arrow Series sebagai bagian dari Arrowverse CW yang pertama kali di tahun 2012 hingga tahun 2019 yang diperankan oleh Stephen Amell. Kemudian nextnya ada Four Eyes yang merupakan penembak jitu jarak jauh dari tim Easy Company, sama seperti Little Shot tadi, yang pertama kali muncul di komik Our Army at War is nomor 294 yang dirilis pada tahun 1976. Yang terakhir adalah Bogman. Nah, by the way, Bogman ini dia adalah tokoh original dari tim Easy Company yang ada pada animasi Creature Commandos karya James Gunn yang satu ini. Dan penampilannya kita belum tahu bagaimana wujud aslinya di animasi yang satu ini, cuman namanya saja, oke? Ketika para tim Creature Commandos tiba di lokasi, terlihat bahwa istana udah diserang oleh Sons of Themyscira dan juga penyihir Circe yang berusaha untuk membunuh Ratu Pokulistan yang terjebak di sana. Nah, akhirnya Creature Commandos melakukan misi utama mereka, yaitu melindungi kerajaan Pokulistan dengan dipimpin oleh Rick Flag Senior. Akhirnya mereka semua membantai sadis semua para anggota Sons of Themyscira yang menyerang tempat tersebut. Are these Nazis, General? These are Nazis. Tapi di sini Rick Flag Senior memiliki ide yang sangat bagus dengan mengatakan kepada G.I. Robot bahwa mereka semua melawan para anggota pasukan Nazi. Maka dia pun langsung menunjukkan keahliannya dengan cara membantai mereka semua dengan menembaki mereka dengan tembakan peluru yang ada pada kedua tangan G.I. Robot yang satu ini dengan cepat dan juga penuh tumpahan darah yang sangat brutal sekali. Dan akhirnya kita dibawa ke adegan flashback kepada kisah G.I. Robot di masa lalu, yang dimana akhirnya si G.I. Robot ini dijual ke sebuah toko loak dan penjualnya mengatakan bahwa G.I. Robot ini adalah robot yang langka dalam sejarah yang selalu berbeda-beda dari tahun 60-an dan juga tahun 90-an. Dan akhirnya penjual itu menyerahkannya kepada pembeli yang bernama Sam Fitzgibbon, yang ternyata terungkap bahwa dia adalah penggemar Nazi yang gak tahu bahwa G.I. Robot ini adalah pasukan Amerika yang membantai pasukan Nazi di tahun 1940-an di era Perang Dunia Kedua. Maka dari itu ketika dia membawanya ke sebuah komunitas Nazi, akhirnya si G.I. Robot ini membantai mereka semua dengan tembakan yang penuh darah dan juga tanpa rasa takut. Dan hal itu membuatnya akhirnya dipenjara di sebuah penjara Bell Reef sampai saat ini. Ketika dia dibawa ke sebuah penjara Bell Reef, kita menemukan ada berbagai macam cameo villain DC yang hadir di universe James Gunn yang satu ini. Yang pertama, di bagian pojok kiri ada monster yang bernama Shaggy Man, yang merupakan makhluk ciptaan dari profesi gila yang bernama Anthony Ivo, yang dimana Shaggy Man ini pernah menjadi ancaman bagi tim Justice League yang paling merepotkan di isu komiknya. Dia pertama kali muncul di komik Justice League of America volume 3 isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 2013. Yang kedua adalah villain yang pakai sebuah tudung hijau dan juga berotot. Jujur ya, gua nggak tahu mengenai villain yang satu ini karena gua nggak menemukannya di berbagai macam referensi isu komiknya. Tapi buat kalian yang mungkin tahu siapakah makhluk ini, tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? Yang ketiga adalah manusia setengah T-Rex yang bernama Animal Vegetable Mineral Man, yang dimana dia adalah film utama yang melawan Doom Patrol sebagai tim superhero yang berisikan berbagai macam kumpulan orang-orang aneh yang konsepnya hampir sama dengan Creature Commandos dan juga tim Suicide Squad. Tapi bedanya adalah kalau Doom Patrol ini lebih bebas untuk beraksi memberantas kejahatan dan gak terikat dengan pemerintah itu sendiri. Bahkan serial live actionnya sudah ada yang berjalan selama 4 season lamanya sejak tahun 2019 dan juga satu universe dengan Titan series. Nah, musuh ini pertama kali muncul di komik Ravagers is nomor 11 yang dirilis pada tahun 2013.
Nama aslinya adalah Sven Larsson dan dia merupakan ilmuwan jenius dari Swedia yang mengalami sebuah kecelakaan yang terkena sebuah paparan radiasi asam yang mengandung semua genetik hewan dan juga mineral serta sayur-sayuran. Emang freak ya, tapi yang jelas gue percaya kalau film ini akan tampil di berbagai macam project di show James Gunn yang selanjutnya, oke? Kemudian nextnya ada Crimson Centipede yang merupakan musuh buyutan bagi Wonder Woman yang pertama kali muncul di komik Wonder Woman is nomor 169 yang dirilis pada tahun 1967. Sebenarnya dia adalah makhluk mitologi yang dibuat oleh God of War alias dewa perang yang bernama Ares yang ditugaskan untuk membunuh Wonder Woman. Nah, sebenarnya Wonder Woman dan juga Ares ini untuk menjadi legenda besar di DC Universe di versi komiknya. Bahkan mereka berdua sempat tampil di film Wonder Woman tahun 2017 yang merupakan bagian project dari Snyderverse DCEU. Dari sinilah kita tahu bahwa sistem G.I. Robot ini dari dulu memang diprogram untuk membunuh semua para pasukan Nazi seperti misi awalnya ketika dia dibuatkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian ketika G.I. Robot untuk membantu semua para pasukan Son of the Themyscira di kastil tersebut, tiba-tiba dia dibunuh oleh Circe dengan kekuatan sihirnya sampai-sampai semua tubuhnya itu akhirnya terpecah belah di depan kastil Pokolistan tersebut. Di lain sisi, ketika Circe hendak membunuh Ratu Pokolistan tersebut, tiba-tiba Whistle menyerangnya dari belakang dan akhirnya dia mencakar tubuhnya dengan cakarnya yang sangat menyakitkan. Hal ini sesuai dengan versi komik originalnya. Meskipun Whistle dianggap sebagai makhluk yang random dan juga lucu, tapi dia adalah anggota yang loyal kepada semua anggota timnya. Sehingga ketika ada yang dilukai, maka dia adalah orang pertama yang akan menyerang musuh itu terlebih dahulu di hadapannya. Ditambah juga ada ilmuwan Dr. Phosphorus yang langsung membakar wajahnya dengan api yang bercampur gamma radiasi yang sangat menyakitkan. Di lain sisi, akhirnya Nina Masuski menemukan G.I. Robot untuk terakhir kalinya dan dia tewas perlahan di hadapannya sebagai tanda bahwa dia sangat senang bekerjasama dengan mereka semua dan akhirnya dia punya sebuah tujuan lagi untuk membunuh para anggota Nazi. Nah, hal ini udah pernah kita breakdown di episode pertama kemarin, yang dimana kita bisa melihat kedekatan antara G.I. Robot dan juga Nina Masuski yang udah terbentuk sangat rekat sekali ketika mereka berdua menerima sebuah misi untuk melindungi Ratu Pokolistan dari dialog antara mereka berdua yang satu ini. Dan yang paling menghargai G.I. Robot ini adalah Nina Masuski daripada anggota tim Creature Commandos yang lainnya. Ketika dia akan mati, dia mengatakan "Cheers for men" alias bersulang untuk manusia. Nah, by the way, ini adalah kata-kata callback kepada rekan-rekan dulu dari isi company yang merayakan kemenangan G.I. Robot di awal episode ketiga yang mengatakan dengan kata-kata "bersulang untuk manusia kaleng", dan dia sangat senang menerimanya dengan rekan-rekan timnya dulu di era tahun 1943. You got monsters. What a beautiful day. You've doomed the world! Lalu di bagian ending kita bisa melihat bahwa Circe mengancam semua para tim Creature Commandos yang menghalangi misi utamanya ketika dia akan mengambil alih Pulau Pokolistan tersebut. Dan dia mengatakan bahwa mereka semua sudah menghancurkan dunia. Di sini gua langsung stuck ya, kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Apakah cuma sebagai dalih aja atau jangan-jangan dia punya misi yang lain nih? Jujur gue masih kurang paham mengenai akhir bagi Creature Commandos di episode ketiga yang satu ini. Tapi yang jelas hal ini akan bisa kita breakdown di episode berikutnya untuk tahu bagaimana kebenarannya, oke? Nah, by the way, episode ini berfokus kepada kisah G.I. Robot sendiri, dari mana asal-usulnya dan juga bagaimana dia bisa gugur di serial yang satu ini sudah sangat bagus banget. Tapi gue sebagai fans, gue juga berharap bahwa dia kemungkinan akan kembali ke animasi yang satu ini. Kan dia kan cuma robot ya, jadi dia bisa akan kembali
ke animasi yang satu ini mungkin dengan diperbaiki AI-nya atau dia bisa mungkin diperbaiki oleh seorang ilmuwan atau bagaimana, well kita kurang tahu. Yang jelas gue punya sebuah feeling kalau G.I. Robot akan kembali ke beberapa episode ke depan di animasi Creature Commandos yang satu ini. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai animasi Creature Commandos episode ketiga yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita. Namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!